Di sini saya mau ngebahas tentang prasasti Ciaruten. Nah, ini udah ada ya sumber fotonya. Kita lihat. Di sini saya mau ngebahas tentang hurufnya aja ya. Soalnya kalau terjemahkan atau transkripsinya udah ada ini. Jadi kita bahas per huruf ini ya, gimana cara bacanya. Nah, ini tuh namanya aksara Pallawa ya, yang ada di prasasti Ciaruten itu pakai aksara Pallawa. Bentuknya kayak gini, bisa kalian lihat ya. Kalau yang di batunya kan kayak gini. Nah, ini hasil perjelasnya ya. Nah, kita coba kupas ya secara singkat. Pertama, di sini ada bunyi V ya, Fikra. Ini V, kita tulis. Nah, ini tuh Fa. Nah, yang bulat di atas ini, nah, Fa dia diubah jadi V. Seperti ini V. Kan ini Fa, ini pengubah vokalnya I jadi V. V ya. Terus yang kedua ada bunyi Kra. Ini double K ya. Yang pertama K dulu. Nah, ini satu, ini K. Terus ke bawahnya lagi dia ditimpa lagi. Jadi ini K, ini K. Nah, kalau kasusnya si ada bunyi yang ditimpa, maka si bunyi bawahnya itu bakal ngehapusin vokal atas. Berarti ini otomatis jadi ya, vokal atasnya mati, A-nya jadi tinggal ak doang. Di bawahnya K berarti K. Jadi ak K ya. Cuman karena di sini ada bunyi sisipan ra penambah ya. Jadi ini tuh tumpuk 3 ya. Ada bunyi sisipan ra, maka si bunyi K ini dia kena sisipan ra di sini ya. Berarti A-nya hapus. Hasilnya jadi ak ra ya. Terus di sini kita lihat ada bunyi panjang ya, pemanjang vokal. Nah, kayak gini berarti si bunyi ra akhir itu panjang jadi akra. Lanjut yang ketiga, di sini ada bunyi na. Ini tuh bunyi na ya. Tapi karena di bawahnya digantungin bunyi ta, maka si bunyi na ini a-nya hilang jadi sisa n. Terus gantungin ta jadi anta. Terus yang keempat di sini ada bunyi sa. Bunyi sa, terus di bawahnya digantungin bunyi ya. Jadinya sya. Nah, karena di sini ada pemanjang vokal, jadi panjang bunyi a akhirnya ya sya. Terus yang kelima ada bunyi fa. Kan ini karena ada pengubah vokal i jadi v, ini fa doang. Terus di sini ada na lagi. Tambahin i di atas jadi ni. Terus di sini ketemu ada bunyi pa. Terus ini ada bunyi ta. Terus di sini ada pengubah vokal e jadi t. Nah, yang ini bunyi h. Jadi ini dibacanya t. Nah, untuk aksara Pallawa ini banyak huruf yang mirip-mirip ya, jadi kayak ini na sama ta kan mirip ya, agak mirip-mirip.
Terus di bawahnya lagi ini tuh bunyi khusus ya, Sri. Ini tuh satu huruf Sri dibacanya, terus Ma, terus di sini ada Ta lagi, terus H jadi Tah. Terus di sini ada bunyi Pa, terus di bawahnya digantungin pengubah vokal U jadi Pu. Ini Pu. Terus di sini ada bunyi Ra. Ini Ra. Terus di bawahnya lagi Na. Double lagi. Nah ini jadinya Ra-nya mati vokalnya karena ditimpa Na. Terus bawahnya An ditimpa lagi jadi Na. Terus Fa lagi. Terus ada R lagi. Ini R. Bawahnya Ma. Timpa lagi. Jadi ini rem Ma. Terus Na. Ini Nah. Terus lanjut yang bawah. Yang ini tuh Ta. Ta panjang. Terus Ru. Nira dipanjangin. Ru. Terus Ma. Terus Na. Terus ada bunyi Ga. Ini Ra tambah pengubah vokal E jadi Re. Terus ini N. Na. Nah terus Da digantung Da di bawahnya ditimpa Da ya. N Da. Terus tambah Ra jadi En Dra. Terus Ya. Bawahnya ini V. Terus ini tuh Sa. Jadi So ya. Tapi karena ditimpa bawah jadi No. Jadinya Seno. Terus ini Ra tambah I jadi Ri. Terus ini Fa. Ini Pa. Terus ini Da. Terus ini Da tapi digantung Fa jadi Dua. Terus ini Ya. Yang terakhir M. Ma. Nih huruf pematinya di atas ya. Jadi hasilnya kalau untuk per hurufnya kayak gini. Untuk artinya inilah sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Jadi si prasasti ini ditulisnya pakai aksara Pallawa sama bahasa Sanskerta ya. Belum pakai bahasa daerah kayak bahasa Sunda. Memang awal-awal tradisi menulis mereka pakai bahasa asal si aksaranya dulu.
nanti perkembangannya dia bakal jadi aksara pasca Pallawa, terus nanti bisa dipakai buat nulis bahasa daerah kayak bahasa Jawa kuno atau Sunda kuno. Untuk sekarang segini aja dulu ya. Semoga mudah dipahami ya soal konsep menulis aksara Pallawa di Prasasti Ciaruteun itu kayak gimana.